Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid ibu guru. Sebelum belajar, berdoa dulu yuk. Angkat tangannya. Baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita hari ini masih belajar di buku 3F tentang energi dan perubahannya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Pelajaran kali ini ada di halaman 23, 25, 60, 100, dan halaman 109. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang memanfaatkan sumber energi. Oke, simak baik-baik ya. Materi ajar PPKN kelas 3, tema 6, subtema 1, tentang memanfaatkan sumber energi. Apa sih pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik? Nah, ada 3 cara memanfaatkan sumber air. Yang pertama, menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu lama. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Adapun contoh kewajiban menghemat air. Yang pertama, menutup keran saat kita tidak gunakan. Yang kedua, menyiram tanaman dengan teko penyiram. Ketiga, mandi dengan air seperlunya. Keempat, menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Adapun kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Yang pertama, kita harus mulai menghemat menggunakan sumber energi karena terbatas. Kedua, dengan menghemat menggunakan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat akan tidur. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. Dan yang ketiga, mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang berhemat energi. Terbatasnya ketersediaan sumber energi fosil di bumi ini ada minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan energi fosil yang terbatas ya. Artinya memerlukan waktu yang sangat lama untuk sumber energi ini dapat dibentuk kembali. Maka dari itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Seperti contoh yang sudah disebutkan tadi sebelumnya ya. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, maka akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasanya. Hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Adapun kita wajib menghemat penggunaan energi agar energi dapat tetap digunakan tidak hanya oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi mendatang. Setelah melakukan kewajiban dalam menggunakan energi dan menghematnya, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas. Setelah itu, ingat kembali bahwa bebas di sini berarti maksudnya bebas yang bertanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, di mana tanggung jawab ini kalian harus dilakukan dengan tindakan yang nyata. Apa saja bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara? Nah, yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila
dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang kedua yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan dan dilakukan dengan cara belajar, membaca, dan menonton hal-hal yang positif ya. Yang berikutnya yaitu selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Contohnya dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang terpuji ya. Selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Tentu tidak membeda-bedakan teman di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Nah, tidak kalah pentingnya adalah kita tertib membayar pajak. Selain contoh tertib membayar pajak dari gambar tersebut, selain itu kita juga harus tertib dalam mengantri di pembayaran supermarket, Indomaret maupun di SPBU atau pom bensin ya. Nah, itulah tanda sebagai kita menjadi warga negara yang baik. Tentu kita ikut mengambil bagian mensukseskan pembangunan bangsa karena manfaat membayar pajak juga digunakan untuk membangun dan memelihara fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Hari ini di halaman 110 di bagian hak dan kewajiban 2 soal. Yang pertama pengisian bahan bakar di SPBU dan yang kedua menonton televisi bersama keluarga. Silahkan diisi dan jawabannya kirim ke guru tematik kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.